Dimas, anak kota banget, pindah ke kota baru. Dia butuh kontrakan murah meriah. Kebetulan, kota ini punya kontrakan yang murahnya kebangetan. Dimas sih nggak masalah hidup tenang dan damai. Tapi, yang dia dapat malah lebih dari itu. Rumahnya tua, berderit-derit, dan kegedean buat dia sendiri. Tapi ya sudahlah, yang penting murah. Di malam pertama, Dimas mendengar suara-suara aneh. Gedubrak, kresek-kresek, dan bisikan-bisikan. Ah, palingan rumah tua lagi menyesuaikan diri batinnya, meskipun dia sendiri nggak yakin. Keesokan paginya, Dimas bertemu dengan tetangganya. Ada Bu Minah, nenek-nenek tukang gosip, yang cerita tentang sejarah kota yang berwarna. Dia selalu punya cerita aneh yang membuat Dimas penasaran. Banyak penunggu di sini, katanya sambil mengedipkan mata. Tapi tenang, baik-baik kok. Mereka hanya ingin berteman. Dimas cuma bisa tertawa kecut, mencoba memahami maksud Bu Minah. Dia nggak yakin Bu Minah serius atau enggak. Apakah ini hanya cerita untuk menakut-nakuti pendatang baru? Tetangganya yang lain, Pak Budi, adalah seorang kakek galak tapi baik hati. Dia selalu menjaga lingkungan dengan ketat. Dia memperingatkan Dimas tentang sumur tua di belakang rumahnya. Sumur itu sudah ada sejak zaman kolonial. Penunggu suka ngumpul di sana katanya. Mereka sering muncul saat malam hari. Tapi mereka suka dikasih jajan, pisang goreng kesukaan mereka. Jadi, jangan lupa siapkan pisang goreng. Dimas mulai berpikir kalau semua orang di kota ini sedang mengerjainya. Atau mungkin kota ini memang penuh dengan keanehan yang tak terduga. Malam harinya, suara-suara aneh itu muncul lagi. Dimas yang sudah siap dengan sapu di tangan, pergi mencari sumber suara. Dia menemukan sekelompok hantu, tapi mereka nggak serem sama sekali. Malah lebih mirip seperti sekelompok bapak-bapak kocak. Ada Udin, hantu Tambun yang suka nyanyi vals. Lalu ada Imah, hantu ABG yang hobi minjem gel rambut. Dan jangan lupakan Jarwo, hantu tua yang hobinya ngomel. Zaman dulu, hantu itu serem-serem, gerutunya. Anehnya, Dimas malah jadi tertawa. Hantu-hantu ini lebih lucu daripada menakutkan. Hidup dengan hantu itu penuh kejutan, bisa dibilang begitu. Udin terus-terusan mau menjodohkannya dengan hantu cewek. Cantik loh katanya, walaupun kamu nggak bisa lihat mukanya. Imah hobi pinjam baju dan meninggalkan glitter di mana-mana. Dan Jarwo, ya gitu deh, ngomel terus. Tapi omelannya itu yang bikin ngakak. Suatu hari, Dimas tanpa sadar bercerita tentang masalahnya pada para hantu. Bosnya galak, kisah cintanya garing, dan dia kangen masakan ibunya. Ternyata para hantu mendengarkan. Mereka bahkan memberi saran, meskipun sarannya aneh dan gak membantu. Meskipun aneh, para hantu itu menjadi sahabat Dimas. Mereka selalu ada di sekitarnya, memberikan kehangatan yang tak terlihat. Mereka membantunya mengerjakan pekerjaan rumah dengan cara mereka sendiri. Setiap hari, rumah Dimas selalu bersih dan rapi berkat bantuan mereka. Udin, karena wujudnya nggak terlihat, bisa membersihkan sarang laba-laba di tempat tinggi. Tidak ada sudut yang terlewatkan olehnya. Imah, dengan pengetahuannya tentang tren terbaru, memberinya saran tentang fashion, meskipun biasanya sarannya selalu ada glitternya. Dimas pun selalu tampil modis. Dan Jarwo, ya, dia kebanyakan hanya duduk di pojok dan mengomel. Namun, kehadirannya tetap memberikan warna tersendiri. Tapi terkadang, dia bercerita tentang masa lalunya yang ternyata penuh makna. Cerita-ceritanya selalu menarik untuk didengar. Dimas menyadari bahwa hantu pun punya cerita. Dan meskipun wujudnya berbeda, mereka juga ingin berteman. Ya, mereka adalah sahabat yang tak tergantikan. Suatu hari, sekelompok pencuri mengincar kota itu. Mereka merencanakan aksi mereka dengan hati-hati, berharap bisa mendapatkan harta karun yang tersembunyi. Tentu saja, mereka tidak tahu tentang para hantu yang menghuni rumah tua di ujung jalan. Hantu-hantu ini tidak suka diganggu. Dimas hendak menelepon polisi ketika Udin menghentikannya. "Tunggu dulu," kata Udin. "Biar kami yang urus," katanya sambil mengedipkan mata dengan penuh percaya diri. Mereka punya rencana yang lebih baik. Yang terjadi selanjutnya adalah operasi menangkap penjahat paling konyol, tapi juga paling efektif. Hantu-hantu itu bekerja sama dengan warga. Udin menakuti mereka dengan suara-suara seram. Imah melemparkan bom glitter yang membuat para pencuri kebingungan. Dan Jarwo, ya, dia melemparkan buah busuk yang membuat para pencuri lari terbirit-birit. Para pencuri lari terbirit-birit sambil berteriak, bersumpah tidak akan kembali ke kota itu lagi. Warga kota memuji mereka sebagai pahlawan.
Mereka tidak percaya bahwa hantu-hantu bisa begitu membantu. Dimas menyadari bahwa terkadang hal-hal yang paling kita takuti bisa menjadi teman yang paling lucu dan setia, dan bahkan yang paling membantu dalam situasi yang tidak terduga. Mereka semua tertawa bersama, merayakan kemenangan.